Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bunda Gazandra. Salam sehat, salam bahagia, salam obah-obah mama. Nah teman-teman, di video kali ini Bunda mau berbagi aktivitas dan juga mau sharing seputaran warung sama kalian semuanya. Dan di sini sambil nemenin Bunda beberes kamar ya teman-teman. Jadi ini mumpung suami udah berangkat kerja, jadi Bunda langsung beresin bagian kamar. Jadi di kamar sederhana ini Bunda dan keluarga kalau malam beristirahat ya teman-teman. Jadi walaupun minimalis, sederhana, tapi Bunda bersyukur banget. Dan buat kalian yang baru gabung jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Nah teman-teman, buat kalian juga yang udah mengikuti video-video Bunda dari lama pasti udah tahu banget, udah pernah juga nonton video turnya, home tournya Bunda ya. Jadi kamarnya masih seperti dulu, masih sama, belum ada perubahan ya teman-teman. Yang penting rapi dan bersih aja gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kamar udah bersih, udah rapi, kalau misalnya mau ngerjain pekerjaan lain juga enak, apalagi mau ngurusin warung, belum lagi nanti mempersiapkan segala sesuatunya di dapur ya untuk masak teman-teman. Nah ini udah rapi, udah bersih, jadi Bunda mau lanjut mengerjakan pekerjaan lain. Nah ini Bunda lanjut untuk cuci-cuci sendal sama sepatu anaknya Bunda, karena dia tuh paling suka banget kalau misalnya lihat sepatu atau sendalnya dia tuh bersih ya teman-teman. Dan ini mungkin sebagian aja yang bisa Bunda videoin ya teman-teman, karena kalau misalnya semuanya di videoin aktivitasnya Bunda itu di rumah, pasti durasi videonya itu bakalan panjang banget dan gak ada habisnya. Jadi sekarang Bunda mau bahas ke persoalan warung lagi ya teman-teman. Jadi banyak banget ya teman-teman di kolom komentar Bunda yang pada komen kalau misalnya penghasilannya cuman dari warung aja, terus gimana untuk menaikkan omset sedangkan kebutuhan sehari-hari aja udah ngambil di warung. Nah mungkin bagi mereka yang warungnya udah besar, terus omsetnya per hari juga udah banyak, mungkin bisa ya teman-teman. Jadi nggak usah pakai income lagi, intinya penghasilan cuman dari warung aja mungkin bisa ya, apalagi kalau udah grosir besar atau agen gitu, ataupun yang belum grosir tapi warungnya emang udah besar banget gitu ya, mungkin bisa ya teman-teman. Tapi kalau untuk kayak Bunda ataupun teman-teman yang masih merintis, masih warungnya masih kecil, itu pasti berasa banget, jadi kayak harus cari tambahan gitu ya teman-teman. Nah di sini kalau untuk Bunda, pengalaman Bunda, karena memang Bunda itu orangnya suka masak, jadi Bunda itu memanfaatkan apa yang Bunda bisa. Jadi karena Bunda suka masak, di sini Bunda tambahin kayak jualan itu apa namanya, lauk pauk, terus kan ada Indomian juga, sayur mayur gitu yang udah mateng, udah siap makan gitu ya teman-teman. Nah mungkin untuk teman-teman yang punya keahlian misalnya kayak mencoba bikin kue atau cemilan-cemilan kayak gitu, jadi bikin sendiri gitu ya, dan nanti bisa dijual di warungnya kita atau mungkin dititipin juga ke warung-warung lain gitu ya. Jadi apa yang kalian bisa itu manfaatin ya teman-teman, punya keterampilan apa, punya kelebihan apa gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya Bunda itu memang dari dulu tuh sukanya masak ya, walaupun kadang dulu awalannya itu kayak nggak pede gitu tentang rasa. Jadi suami tuh membantu, misalnya lagi masak terus minta tolong suami buat icipin kira-kira udah pas apa belum rasanya, karena ya masih amatiran juga walaupun suka masak, tapi kalau misalnya belum pinter banget ya teman-teman. Nah ini di sini untuk hari ini tuh Bunda mau masak sup ceker, sama ini ada ayam goreng. Jadi ini Bunda mau ungkep dulu, dan ini cuman pakai bumbu racik aja ya teman-teman. Nah sebenarnya di warungnya Bunda ini jualannya itu kayak menu sehari-hari yang biasa kita masak, dan awalannya tuh juga nggak ada niatan pengen jualan sayur mayur matang kayak gini ya teman-teman. Jadi dari berawal dari ada pekerja yang suka apa namanya ngopi di warungnya Bunda, terus ada juga anak kos yang suka mencium bau aroma masakan Bunda gitu. Jadi kalau misalnya lagi masak gitu, anak kos itu suka mencium bau aroma masakannya. Jadi itu mereka biasanya langsung datang, "Bu, hari ini masak apa?" gitu. "Ada nasi nggak? Boleh makan nggak?" kayak gitu. Nah, berawal dari situ dan akhirnya keterusan ya teman-teman, karena jadi kebiasaan mereka kalau pagi ataupun sore gitu biasanya datang ke sini ke warungnya Bunda terus nanya, "Bun, hari ini masak apa?" kayak gitu. Jadi kayak menu seadanya yang biasa Bunda masak setiap hari untuk dimakan bersama keluarga, tapi di sini ada untungnya juga. Jadi sekaligus masak untuk keluarga, sekaligus laku gitu ya teman-teman, karena ada yang beli juga. Jadi Bunda tuh masaknya seperti biasa ya teman-teman. Jadi di sini ada misalnya bening bayam, terus nanti sama telur dadar, tahu tempe goreng, terus sama sambal, udah itu aja. Itu pun udah pada seneng banget ya teman-teman, walaupun hanya menu sederhana. Jadi setiap hari tuh nggak pasti, kadang juga Bunda bikin kayak pindang
pakein lombok hijau, pakai cabai hijau gitu, ditumis pakai lombok hijau, itu udah pada seneng banget. Pokoknya masakan sederhana dan nggak harus masak banyak, jadi apa aja yang bunda masak gitu tiap harinya pasti itu mereka mau gitu. Dan bunda tuh biasanya kalau pagi tuh masak udah habis, nanti sore masak lagi, jadi untuk menu sorenya itu biasanya ganti lagi gitu ya teman-teman. Nah, untuk lauknya itu juga ganti-ganti, kadang ayam goreng, kadang ada nila goreng, ada lele goreng, kadang juga cuman kayak apa, pindang goreng ataupun bandeng goreng gitu ya teman-teman. Nah, pokoknya yang penting itu bikin mereka nggak bosen, jadi harus ganti-ganti gitu ya setiap harinya. Dan yang selalu ready juga di sini ada Indomian teman-teman. Dan di sini udah masuk siang hari ya teman-teman. Jadi anak bunda itu udah waktunya tidur siang. Jadi bunda itu harus benar-benar bisa membagi waktu pekerjaan rumah, soal warung dan juga soal anak ya teman-teman. Jadi ini dia tuh kalau siang sekarang mintanya tidur di kamar pakai karpet aja. Jadi ini karpet selalu sering dicuci ya teman-teman, karena kadang itu buat tidur juga. Anaknya bunda lebih suka tidur di sini dan dia tuh nurut ya. Jadi kalau misalnya udah waktunya tidur, bunda minta dia untuk beresin mainannya, terus minta dia untuk tidur siang. Karena kalau misalnya dia nggak tidur siang, pasti nanti sorenya dia bakal rewel dan kayak serba salah gitu loh, apa-apa salah gitu. Dan nggak jarang juga di saat bunda nemenin anak buat bobo siang, baru baring sebentar, dianya udah ngantuk banget, udah hampir bobo, dan tiba-tiba ada yang manggil mau beli atau mau belanja gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah dia tuh cepat ya kalau siang bobonya. Nah, ini dia udah tidur. Dan di sini kalau misalnya dia udah tidur, bunda lanjut lagi ngerjain pekerjaan di dapur. Jadi ini nanti mau buat masak supnya ya teman-teman nanti sore. Jadi bunda siapin dulu, kayak dikupas-kupas dulu, dipotong-potong dulu supaya nanti bunda nggak keteter ya. Jadi dalam sehari itu memang nggak terhitung ya apa aja yang udah bunda lakuin, pekerjaan apa aja yang udah bunda lakuin, karena ya itu tadi ya serba sat-sat gitu ya teman-teman. Karena ya di samping ngurusin warung, ngurusin rumah, ngurusin anak, belum lagi kita bunda masih masak juga ya teman-teman. Jadi ini untuk persiapan nanti sore. Jadi menunya ada sup ceker, jadi di sini ada beberapa macam sayur, terus nanti tinggal goreng ayamnya, bikin sambalnya gitu ya teman-teman. Jadi di mana ada waktu, bunda selalu memanfaatkan apa yang bisa bunda kerjain gitu ya teman-teman. Karena kalau misalnya kadang itu nemenin anak tidur, terus bundanya ikut ngantuk, tapi tiba-tiba inget sama kerjaan yang belum selesai, itu udah langsung kok tidur ya, langsung bangun dan langsung gercep banget ngerjain apa yang belum dikerjain. Dan di sini bunda lanjut lagi untuk ngungkep tahu tempenya teman-teman, jadi supaya bumbunya meresap. Jadi untuk masalah tambahan omset ataupun tambahan income kalian, pokoknya asal kalian mau ubet ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau gerak gitu ya, insya Allah ada tambahan ya. Intinya kalian manfaatin apa yang kalian bisa. Misalnya kalian bisa bikin kue itu tadi, bisa bikin cemilan, atau mungkin ada bisa bikin apa gitu. Bisa juga kalian manfaatin untuk cari tambahan ya teman-teman, karena banyak banget ya teman-teman bunda yang di kolom komentar, sahabat-sahabat online semuanya yang pada komen seperti itu, apalagi yang memang single parent juga ada. Jadi ya kalian coba untuk nambahin income seperti itu ya teman-teman. Pokoknya apa yang kalian bisa lah teman-teman. Nah, di sini lanjut lagi, masih setelah udah beres mempersiapkan buat masak nanti sore. Di sini bunda juga masih lanjut untuk refill barang warung, beberes warung. Dan udah pasti kalau misalnya pas refill kayak gini, nanti setelahnya pasti banyak barang-barang yang harus dibersihkan ya, karena pasti berantakan teman-teman. Nah, atau enggak kalian juga bisa mencoba jualan online gitu ya teman-teman. Jadi ada beberapa juga teman bunda yang buka warung sembako, tapi juga nyambi jualan kayak online gitu. Ada baju, ada alat kosmetik atau apa gitu. Pokoknya mereka tuh cari income-nya ya sesuai apa yang mereka bisa gitu loh teman-teman. Pokoknya yang penting itu ada tambahan gitu ya teman-teman. Jadi buat kalian yang mau cari tambahan omset ya, kalian cobalah apa yang kalian bisa gitu ya teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman, bunda cara menambahkan omset ataupun income-nya teman-teman. Jadi lumayan banget untuk bisa ngebantu kebutuhan pribadi, karena kalau misalnya ngandelin dari warung aja itu memang nggak bisa ya teman-teman. Mungkin nanti jika warung kita semakin berkembang, semakin besar, jadi kita tuh setiap harinya bisa menyisihkan uang lebih banyak, bisa nabung lebih banyak. Nah, itu mungkin nanti bisa lebih banyak juga membantu keperluan pribadi kita. Jadi kalau untuk sekarang
kalau misalnya warung masih merintis, jadi fokus aja dulu untuk gimana caranya supaya warung terus berkembang. Jadi jangan takut untuk memulai ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalian lakukan yang kalian bisa untuk cari tambahan omset ya teman-teman. Nah, di sini Bunda masih lanjut untuk refill barang. Ini ada kopi ABC ya teman-teman. Nah, kopi ABC susu ini adalah salah satu yang terlaris juga di warungnya Bunda ya teman-teman. Nah, untuk info harganya per kopian itu pada naik ya teman-teman, khususnya kapal api itu naiknya banyak banget. Jadi yang kapal api mini itu satu kartonnya tuh naiknya 8.000 teman-teman. Nah, jadi kalau untuk ABC juga naik ya, tapi Bunda lupa kemarin berapa. Nah, untuk kopi ini juga kita menyesuaikan ya teman-teman harga jualnya. Kenapa? Lebih baik kalau misalnya barang yang laris itu kita ambilnya kartonannya, di samping kita juga jualnya bisa lebih murah dan juga nggak terlalu mahal, jadi kita juga bisa dapat untung yang agak lumayan ya teman-teman. Jadi nggak mepet banget, karena ya itu tadi tidak cuman pembeli aja yang pusing dengan harga-harga yang pada naik, tapi kita sebagai pedagang juga ikut pusing ya teman-teman untuk membagi uang modal kita untuk dibelanjakan lagi, karena kalau misalnya naik otomatis modal kita juga akan semakin banyak ya untuk pengeluaran belanjanya. Dan intinya di sini Bunda sampaikan buat kalian yang mau nambahin omset, pokoknya jangan takut untuk memulai. Jadi misalnya kalian memang punya keahlian untuk bikin apa, misalnya tadi bikin kue atau camilan, atau mungkin masak menu-menu harian gitu, kalian coba dulu dengan sedikit. Misalnya kalian coba dulu, nanti kalau misalnya udah banyak yang tahu, terus alhamdulillahnya laku, dan nanti kebetulan kok dapat pesanan kayak gitu ya teman-teman. Karena kita juga kan nggak ada yang tahu, namanya juga rezeki kan, kalau misalnya kita belum mencoba, kita juga nggak akan tahu ya teman-teman. Jadi ya itu tadi, pokoknya kita mulai aja dulu gitu ya. Karena kalau misalnya awalan itu biasanya memang orang belum tahu ya. Kayak Bunda dulu juga buka warung, belum banyak yang tahu, jadi belum banyak pelanggan. Tapi lama-lama seiring berjalannya waktu, setelah banyak yang tahu, ada aja pelanggan yang walaupun dari jauh pada datang ke warungnya Bunda untuk belanja. Apalagi di zaman sekarang itu dimudahkan ya teman-teman. Jadi kita bisa juga kayak promosi gitu via online, jadi di WhatsApp atau di mana gitu ya. Pokoknya gunakan sosial media gitu ya teman-teman. Nah, dari situ nanti siapa tahu ya kan mendatangkan rezeki buat kalian juga yang mau mencari omset. Pokoknya kita berikhtiar gitu loh teman-teman, mencoba. Ya, itu yang bisa Bunda sampaikan ya teman-teman. Pokoknya tetap semangat, semoga rezeki kalian selalu lancar, dimudahkan segala urusannya. Pokoknya semangat berjuang, mari kita berjuang bersama dan sukses bersama. Nggak pelit juga untuk berbagi ilmu dan sharing ya, apalagi tentang warung ya teman-teman. Bunda akan dengan senang hati menjawab komen-komen dari kalian semua sesuai yang Bunda tahu. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam obah roba mama.